Yo, what's up teman-teman? Balik lagi bersama saya dengan Bang Korea dalam segmen Ada apa ya? Gue pengen tanya lo pada, pernah gak sih lagi nonton event atau iklan terus denger suara yang rapi banget ya? Terlalu rapi malah. Kayak gak pernah salah napas, gak pernah kepleset diksi. Kayak Bung Korea dong. Nah, sekarang bayangin kalau itu bukan manusia. Dan yang lebih aneh lagi, suara itu mungkin dulunya milik seseorang. Tapi sekarang dipakai terus tanpa dia hadir. Tanpa dia dibayar. Gue cerita ini bukan sebagai penonton doang. Gue sendiri kerja di dunia MC, translating dan interpreting. Dan jujur perubahan ini kerasa banget. Beberapa tahun terakhir, Korea lagi ngebut banget soal AI. Hampir semua sektor disentuh. Awalnya kedengaran exciting, AI bisa bantu kerja jadi lebih cepat, lebih efisien. Dan gue pun ngerasain manfaatnya. Tapi pelan-pelan mulai muncul pertanyaan yang lebih nggak nyaman. Karena di beberapa titik, AI itu bukan lagi bantuin kerjaan kita, tapi mulai menggantikan. Dan yang kena bukan cuma satu profesi, tapi banyak banget. Voice actor, webtoon artist, sampai interpreter kayak gue. Kalau kita ngomongin voice actor dulu nih, ini mungkin yang paling kelihatan dampaknya. Dulu hampir semua suara di iklan, video corporate, sampai bagian kecil kayak disclaimer, itu ada orangnya. Ada proses rekaman, ada talent, ada bayaran per project. Sekarang banyak perusahaan tinggal buka software, pilih suara, ketik script, dan selesai. Cepat, murah, konsisten, dan efeknya ke voice actor itu nyata banget. Dalam 1-2 tahun terakhir ini, pendapatan mereka dilaporkan turun sampai setengah, 50% guys. Yang bikin lebih kompleks, ternyata ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Beberapa tahun lalu, banyak voice actor sudah menandatangani kontrak yang mengizinkan rekaman suara mereka dipakai untuk teknologi di masa depan. Waktu itu nggak ada yang bener-bener ngerti ya, bener-bener nggak tahu akan jadi seperti apa. Sekarang kita tahu AI. Dan dari situ suara mereka bisa direplikasi, digunakan ulang, bahkan tanpa keterlibatan mereka lagi. Jadi secara teknis, suara mereka masih kerja, tapi mereka udah nggak lagi. Di sisi lain, webtoon artist juga lagi menghadapi perubahan yang beda bentuk, tapi sama beratnya. Yang paling terasa itu di level dasar. Permintaan ilustrasi sederhana mulai berkurang. Komik promosi yang dulu butuh tim kecil, sekarang bisa dibuat pakai AI. Dan yang paling kena dampak itu biasanya asisten. Orang-orang yang baru masuk industri. Gue rasa ini relatable juga di banyak bidang kreatif. Begitu ada persepsi, ini bisa di AI aja, dibikin pakai AI aja. Value dari kerja manual langsung berubah. Belum lama, ini juga sempat viral webtoon yang dibuat dengan bantuan AI. Secara visual, hasilnya cukup convincing dan itu memicu pertanyaan besar. Kalau outputnya sudah seperti ini, apakah prosesnya masih penting? Tapi di balik itu, ada isu yang jauh lebih sensitif. Banyak artis merasa karya mereka diambil dari internet untuk melatih AI. Tanpa izin, tanpa kompensasi, dan tanpa transparansi. Dan sampai sekarang memang belum ada cara yang jelas untuk memastikan data apa saja yang dipakai. Jadi posisinya agak aneh. Lu berkarya, lu upload, dan beberapa waktu kemudian bisa jadi gaya lu tuh sudah hidup di dalam sistem AI tanpa lu pernah tahu. Sekarang gue geser ke dunia yang lebih dekat ke gue sendiri, interpreting dan translating. Perubahannya mungkin gak sedramatis voice actor, tapi justru itu yang bikin terasa pelan-pelan tapi pasti. Dulu kalau ada event internasional, conference, seminar, bahkan corporate meeting pun biasanya ada interpreter. Itu sudah standar. Sekarang mulai banyak yang ganti pakai AI caption atau real-time translation tools. Dan jujur gue pernah ada di situasi di mana klien bilang, ini pakai AI aja cukup kok. Bukan karena mereka nggak menghargai skill kita ya, tapi buat mereka hasilnya sudah cukup. Dan di dunia profesional, cukup itu seringkali sudah cukup untuk menggantikan manusia. Yang paling kena biasanya bukan yang top tier, interpreter yang sudah di level tinggi, yang handle diplomasi atau high stakes negotiation, kemungkinan masih aman ya. Tapi yang di tengah atau yang di bawah, yang kerja di event-event reguler atau corporate atau freelance, mulai terasa tekanannya. Di translation juga sama. Sekarang banyak kerjaan berubah jadi post editing. AI bikin draft, kita tinggal rapin. Sekilas kelihatannya ringan ya, tapi di sisi lain, ini juga menggeser persepsi nilai kerja kita. Karena dari yang tadinya menciptakan terjemahan, sekarang jadi mengkoreksi mesin. Dan itu pelan-pelan bisa berdampak ke rate, ke posisi tawar, bahkan ke cara orang melihat profesi ini. Kalau gue lihat ini sebagai orang yang ada di industri ini, rasanya lumayan campur aduk. Di satu sisi, gue nggak bisa deny kalau AI itu membantu banget. Gue sendiri pakai tools untuk riset cepat, untuk bantu phrasing, untuk efisiensi kerja ya. Tapi di sisi lain, ada momen-momen di mana gue mikir kalau semua ini terus berkembang tanpa batas, ya, posisi kita sebagai manusia itu akan jadi apa? Apalagi di interpreting. Karena kerjaan kita itu bukan cuma soal bahasa,
bahasa itu soal membaca situasi, menangkap tone, ngerti konteks budaya, dan kadang improvisasi di detik itu juga hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya krusial banget. Dan itu yang sampai sekarang masih sulit direplikasi oleh AI secara utuh. Tapi tetap aja realitanya pasar nggak selalu butuh yang sempurna. Kadang cukup yang cukup. Dan itu yang bikin banyak orang di industri ini mulai khawatir. Kalau kita lihat lebih luas, ini bukan cuma soal satu profesi atau satu negara. Ini soal arah kemana kita mau bawa teknologi ini. Apakah kita mau AI berkembang secepat mungkin tanpa banyak batasan, atau kita mulai pelan-pelan bikin sistem yang lebih adil, yang tetap melindungi orang-orang yang karyanya jadi fondasi teknologi ini. Gue sendiri belum punya jawaban pasti, tapi sebagai seseorang yang ada di tengah-tengah perubahan ini, gue ngerasa penting banget buat kita ngebahas ini dari sekarang. Tapi di tengah semua rasa takut ini, gue nemu satu istilah menarik, Forward Deployed Engineer atau FDE. Kedengerannya teknis banget ya, tapi intinya simple banget. Mereka ini pasukan khusus yang tugasnya bukan cuman bikin kode di depan laptop, tapi terjun langsung ke lapangan buat dengerin keluhan orang-orang kayak kita. Yang menarik, perusahaan besar kayak OpenAI dan Anthropic pun sekarang nggak cuma nyari orang yang jago coding. Mereka nyari orang yang punya humanities brain, orang yang bisa dengerin curhatan klien, paham budaya kerja, dan punya empati tinggi. Di era AI ini, ternyata jabatan yang paling mahal harganya bukan AI-nya itu sendiri, tapi manusia yang bisa jadi jembatan antara teknologi dingin sama realitas manusia yang kompleks. Ini bikin gue mikir, mungkin solusinya bukan melawan, tapi gimana kita memposisikan diri jadi orang yang pegang kendalinya. Menjadi FD di bidang kita masing-masing. Karena pada akhirnya, AI emang punya data, tapi kita yang punya tacit knowledge. Pengalaman hidup yang gak bakal bisa di-download lewat server manapun. Most valuable thing ever. Dan bukti nyatanya ada di Korea. Gue nemu kisah tentang Yoon Chun-won, seorang bapak-bapak umur 40 tahun, yang tadinya kerja di perusahaan konstruksi. Dia bukan orang IT, dia cuma karyawan biasa yang udah 13 tahun kerja, tapi tiba-tiba dunianya runtuh karena restrukturisasi. Dia dipindah ke divisi yang dia nggak ngerti sama sekali, ngerasa jadi kaktugi. Inilah istilah anak bawang yang ikut main tapi nggak begitu dihitung dalam tim. Dan dia sempat depresi, tiap malam cuma bisa curhat ke ChatGPT karena takut nggak bisa biayain anaknya yang masih bayi. Sampai satu momen kecil mengubah hidupnya. Seorang teman minta tolong hitungin total halaman dari ribuan file PDF. Mr. Yoon males kalau harus ngitung manual. Jadi dia nanya ke AI. Dan di situ dia nemu keajaiban vibe coding. Dia nggak perlu belajar coding bertahun-tahun. Dia cuma perlu ngobrol sama AI soal vibe atau tujuan akhir yang dia mau, dan terus AI yang ngerjain kodenya. Dia cuma perlu jadi sutradaranya. Berawal dari satu program kecil itu, Mr. Yoon malah ketagihan. Dia bikin aplikasi pelacak diskon, penyaring berita industri, sampai akhirnya dia dapat side income 35 juta rupiah sebulan dari project freelance yang dia kerjain bareng AI. Gila banget kan? Yang tadinya mau dipecat, sekarang malah ditarik ke tim AX, AI Transformation, di kantornya buat bangun sistem chatbot internal. Dia membuktikan kalau AI bukan pencuri meja kerja kita, tapi tuas buat ledakin potensi kita. Dia bahkan bilang sekarang zamannya micro apps. Kita nggak perlu lagi beli aplikasi mahal, kita bisa bikin aplikasi sekali pakai, sesuai kebutuhan kita hari ini, pakai sebentar, terus hapus deh. Gak cuma Mr. Yoon, gue juga nemu cerita yang gak kalah nendang soal Ibu Lee Im. Beliau ini umurnya udah 61 tahun, mantan kepala sekolah PAUD selama 30 tahun. Bayangin, di usia yang harusnya udah pensiun tenang, beliau dapat cobaan berat. Anaknya divonis kanker usus stadium 3, beliau butuh duit buat pengobatan anaknya, tapi beliau sadar fisiknya udah nggak sekuat dulu buat kerja lapangan. Apakah beliau menyerah? Tidak. Beliau justru kenalan sama AI. Beliau belajar vibe coding lewat kursus pemerintah. Lalu beliau bikin platform namanya Dolbomi. Platform buat nyari guru pendamping anak. Beliau nggak perlu coding pakai Python, beliau pakai Gemini buat bikin rencana bisnis, pakai AI buat bikin materi belajar anak, sampai pakai AI buat bikin lagu iklan. Beliau bilang, tanpa AI, saya mungkin udah bangkrut dalam 6 bulan. Kisah Ibu Lee ini ngebuka mata gue soal satu teori psikologi. Crystallized intelligence. Kecerdasan kristalisasi. Jadi gini, manusia itu punya dua jenis kecerdasan. Pertama, fluid intelligence. Kemampuan buat belajar teknologi baru dan mikir cepat. Ini emang turun setelah kita umur 40. Tapi yang kedua adalah crystallized intelligence. Inilah Yolyun, atau jam terbang, hikmat, dan data pengalaman yang justru makin naik seiring bertambahnya umur. AI itu tugasnya ngerjain bagian fluid,
yang teknis dan capek. Tapi AI nggak punya crystallized intelligence. AI nggak tahu mana materi yang beneran bagus buat anak, atau gimana cara nanganin klien yang lagi emosi. Itu bagian kita. Kalau dipakai oleh orang yang punya jam terbang, AI bukan ancaman, tapi jadi alat yang bikin kerja kita jauh lebih efektif dan luas jangkauannya. Nah, gue pengen tanya sama lu pada, kalau suatu hari nanti kemampuan lu, cara lu ngomong, cara lu kerja, bahkan cara lu berpikir bisa direplikasi oleh AI, dan sistem itu bisa jalan tanpa lu bakal ngerasa itu sebagai kemajuan atau justru kehilangan sesuatu? Dan menurut lu, batasnya harus gimana? Atau justru lu melihat ini sebagai peluang baru kayak yang dialamin Mr. Yun dan Ibu Lee? Kesempatan untuk memaksimalkan AI dengan crystallized intelligence yang kita miliki. Gue penasaran perspektif kalian. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk berita-berita seperti ini dari Korea. Annyeong, abang kata dunia.